khudhil afwa wa amur bil urfi arid anil jahilin. Ambil kebaikan, kelebihan dari mereka ya khalas, terima. Begitu yang baik, khudh ma sofa. Adapun keburukan maafin. Begitu ada orang usil, jahil, ngatain, jahil, iseng, arid, berpaling dari orang-orang yang jahil. Jangan diladenin. Nih. Assalamualaikum. Ya, hamba Allah ingin menikah tahun depan. Ya, Calon istri saya merupakan anak angkat atau anak adopsi. Pertanyaannya, wali hakimnya siapa, Beb? Dan bintinya? Ya bapaknya lah, dia punya bapak gak? Ya. Anak adopsi. Ya anak adopsi emang lahirnya dari ayam. Dia kan punya bapak. Begitu punya ibu yang lahirin dia. Cari tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau misalkan udah tidak ditemukan, nggak berhasil ditemukan, nah baru urusannya ke hakim, begitu ke KUA. Tapi dicari dulu, dia emang lahirnya dari pohon tuh anak. Kan ada manusia yang melahirkan dia. Cari dulu, cari tahu dulu, begitu. Setelah itu nggak tahu ya baru datang ke KUA, bagaimana? Tanyakan kepada mereka, ya, biar mereka yang urus. Ada caranya itu. Terus kadang tuh kagak ada bapak. Kalau bapaknya kagak ada, udah mati ya kepindah ke kakek. Kakeknya udah kagak ada, begitu pindah ke saudara laki-laki kandung. Nggak ada juga kepada saudara laki-laki yang sebapak. Begitu kepada keponakan, kepada paman tuh ntar ada urusannya, ada urutannya tersendiri. Terakhir baru pindah ke hakim. Nah, dalam hal ini KUA yang ditunjuk oleh negara. Jadi itu ada prosesnya. Tapi cari tahu dulu. Udah nih. Assalamualaikum, Beb. Kalau Waalaikumsalam. kalau kita dikatain so alim, kita harus bagaimana? Alhamdulillah dikatain so alim daripada dikatain so jahil. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi orang alim beneran. Amin. Harus bagaimana? Ya nggak harus gimana? Diemin aja, senyumin aja. Enggak, biasa tuh apa? Kayak nasehatin orang, udah deh jangan so alim. Habis mesti apa? Mesti so jahil. Ya nggak apa. Nasihatin lagi. Jangan disautin. Nasihat tetap jalan terus. Wa amur bil urfi. Perintahkan yang baik dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan santun. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan was-was? Nah, Was-was. Anehnya tuh orang was-was dalam sholat, niatnya was-was. Ada lagi was-was dalam wudhu, niatnya. Kadang tuh kalau udah basuh tangan tuh, Masya Allah, kalau belum 2 ember, belum berhenti ngebasuh tangan. Tapi giliran makan, nggak was-was. Giliran makan nggak was-was. Begitu ngelihat ada makanan di meja, sikat, nggak pakai was-was. Mestinya kan was-was dengan apa yang mau kita makan, yang masuk ke dalam perut. Jangan was-was sama wudhu, sama sholat. Ini hal yang simpel, hal yang mudah. Kewajiban dalam sholat niat fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah wajib ma'at ta'yin. Dalam sholat fardi itu ya, usolli fardhu apa zuhur atau asar, terus takbir Allahu Akbar, selesai, terobos saja. Jangan mikir macam-macam. Jangan percaya sama was-wasnya setan yang bilang enggak, belum pas. Jangan begitu. Terobos saja, jangan dengerin syaitan. Orang alim tidak was-was kalau dia alim. Begitu juga dalam wudhu. Was-was dan syaitan cari celahnya itu untuk bikin orang was-was dalam salat, dalam wudhu. Tetapi dalam urusan makan, dia terobos saja, dia nggak peduli. Ini terbalik, orang dulu was-wasnya urusan makan yang masuk ke dalam perut mereka. Ditanya sampai silsilahnya, 2 orang ini dari siapa? Sampai 7 orang bahkan sebagian di antara mereka. Tapi dalam urusan sholat, dalam urusan wudhu, mereka nggak was-was. Sebab was-was urusan wudhu dan sholat bukan ibadat, bukan sebuah pendekatan kepada Allah, bukan taqarrub ila Allah.
Tapi was-was dalam urusan makanan itu tagarrub ila Allah Ta'ala. Lanjut. Oke. Nih, Habib, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. nanya, supaya mendapat kekhusyuan dalam sholat gimana Beb? Kan udah pertanyaan yang lalu kan, Q&A yang sebelumnya tuh ada orang nanya bagaimana biar sholat khusyuk. Itu sangat memudahkan untuk sholat dengan khusyuk dan dengan kehadiran hati. Lanjut. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pekerjaan tidak bisa sholat Jumat, apakah lebih baik cari kerja yang lain Habib? Pekerjaan nggak boleh putus sholat Jumat. Kenapa nyari kerjaan yang begitu sih? Kan ada kerjaan yang bisa tetap sholat Jumat. Cari kerjaan yang tetap bisa sholat Jumat lah. Saya kan cari kerjaan susah. Cari kerja tuh orang Nyari surga lebih susah. Dapat kerja tapi masuk neraka. Dapat surga tapi dapat dapat duit, dapat gaji, dapat kerjaan, tetapi Allah murka. Ya, bos ridho tapi Allah murka. Jangan cari kerjaan lah yang bagus. Begitu. Ini caranya sekarang sambil cari pekerjaan yang lain, cari kerjaan yang membuat kita itu tetap nggak putus ibadat, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat, bisa menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebaik-baiknya dunia kayak begitu, berkah jadi. Tapi seburuk-buruknya dunia yang dicari dengan ninggalin kewajiban kita atau terjeblos dalam perbuatan yang haram. Nah, terus juga ada satu hal lagi. Ada orang kadang nih suka menyalahkan, perusahaan saya nggak ngizinin saya sholat, saya nggak boleh sholat asar. Terus kita tanya, emang selesai kerja jam berapa? Jam 4:30 sore. Masih ada waktu asar nggak? Masih ada. Jadi nggak boleh sholat asar di jam 3, tapi ntar aja 4:30 sekalian keluar. Nah, itu namanya boleh, nggak jadi masalah. Sholat jam 4:30 sore tetap dapat waktu asar. Silahkan. Begitu, jangan kita menjelek-jelekkan seolah-olah nggak diizinkan sama perusahaan. Perusahaan mengizinkan. Kan ini sekarang mau sholat aja bisa setengah jam, bisa sejam. Begitu. Kalau sholatnya 5 menit sih, silahkan. Ini kagak. Sholatnya cuma 2 menit kayak burung perkutut, tapi ngilangnya 1 jam. Nah, itu kan namanya berkhianat kepada amanat dari perusahaan. Makanya dibikin kebijakan, ya kalau udah asar, ya nanti sekalian keluar kerja, sekalian pulang, dan sholat asar. Nggak jadi masalah. Yang semacam itu. Jangan dibilang tidak diizinkan untuk sholat. Nah, kemudian juga seperti sholat Jumat, sholat zuhur, makan siang boleh. Masa ya sholat Jumat nggak boleh? Ya iya kali kalau Jumatannya 2 jam. Ya, kalau cuma Jumatannya ringkes, dan juga tuh orang-orang yang pada bikin Jumatan di lingkungan perkantoran, ringkaskan Jumatnya, sholat Jumatnya tuh. Sholat Jumat wajibnya itu cuma rukun hamdalah, rukun Jumat tuh hamdalah, kemudian juga sholawat kepada Rasulullah, wasiat bertakwa, baca 1 ayat dari Al-Quran, Al-Mufhimah yang memberikan pemahaman. Kemudian rukun keduanya lagi hamdalah, sholawat kepada Nabi, wasiat bertakwa, doa buat muslimin. Udah selesai. 1 menit bisa bikin 2 khutbah yang sempurna sesuai dengan rukun. Oke, dia mau lebih baik lagi, 5 menit, 7 menit, jangan lebih dari 10 menit. Terus sholatnya, dan insya Allah nggak bakalan ada yang keberatan dan nggak bakalan ada yang terganggu hal yang semacam ini. Ya, begitu. Perusahaan jangan mempersulit, pegawai juga jangan nyari-nyari. Begitu, sholat cuma 5 menit, jangan dibikin jadi 50 menit. Terus begitu dibilang perusahaan nggak ngasih izin. Jangan begitu. Ngomong baik-baik sama perusahaannya. Dan juga bilang, kasih tahu sama bosnya. Kasih tahu, bos, Pak, ini saya yang bilang deh. Kalau pegawainya sholat, ngejalanin amanat mereka dari Allah Ta'ala, ya, nggak bakal merugikan perusahaan. Justru bikin perusahaan itu tambah berkah. Tetapi kalau misalkan pegawainya nggak sholat, kalau Tuhan aja dikhianatin, apalagi perusahaan, awas dikorupsi dari pegawai-pegawai yang nggak pada sholat itu.
Kalau pegawainya sholat, bersyukur. Alhamdulillah, pegawainya sholat. Insyaallah amanat. Habib, mau nanya Habib, kalau kita kajian online tiap hari itu gimana? Kajian online kan katanya kalau belajar tuh Pakai guru. jangan pakai Google. Ya cari yang udah dikenal lah, yang gurunya udah dikenal, udah kita tahu. Ketika kita nggak bisa untuk hadir langsung kepada orangnya, begitu maka dalam keadaan darurat, begitu ya kita hadir melalui online nggak jadi masalah. Tetapi pilih guru yang udah jelas, yang kita tahu benar-benar siapa dia, yang kita kenal. Yang kita nggak kenal tinggalin. Habis itu nih masih sholat Jumat nih Pak. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum baca ratib. Kita belum baca ratib. Habis ini kita baca ratib. Lanjut. Ini salah. Mana ya tadi? Mana hilang lagi? Oh udah hilang. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya boleh gak di-share amalan aurat yang Habib khususkan didakwakan di masa remaja sampai sekarang? Maksudnya boleh di-share atau? Boleh. Baca Ratibul Haddad tiap malam. Habis ini kita mau baca. Pas kebetulan emang belum baca. Ya, ikut sama-sama ada kita baca habis ini. Ya, ikutin ntar di akhir kita baca. Wirdul Latif juga lil Imam Al-Haddad. Benarnya itu wirid semuanya dari Nabi, cuma disusun, dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad dari banyak hadis. Nah jadilah itu ratib, jadilah itu Wirdul Latif. Wirdul Latif jangan tinggal tiap pagi dan sore kalau bisa. Ratibul Haddad juga jangan tinggal, kalau bisa setiap malam. Karena ajarin lo nih susah nih, banyak bener ganti-ganti. Panjang, pengen mau ringkas wiridnya. Gini, pagi sore baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tiap pagi dan sore 7 kali. Salawat kepada Nabi tiap pagi dan sore 10 kali. Itu minimal. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara taubat dan kita yakin taubat kita diterima? Makasih Beb. Cara taubat ada 3. 1, harus sidqun nadam, sungguh-sungguh nyesal atas perbuatan yang kita lakukan. Harus menyesal, penyesalan dari dalam lubuk hati. Terus yang kedua, igla' minadz-dzunub, lepas dari perbuatan dosa. Bukan dia masih minum minuman keras, dia bilang astagfirullah, tapi dia tetap minum. Sama kayak orang ambil wudu sambil kencing. Ya. Igla' minadz-dzunub, lepas dari perbuatan dosa itu. Terus yang ketiga, azm. Dia bertekad gak bakal balik dalam perbuatan dosa itu selama-lamanya. Dengan tekad yang sesungguhnya. Ntar udah tekad yang sesungguhnya kejeblos lagi. Tanpa disengaja atau karena dikalahkan oleh nafsu. Ya tobat lagi, gak jadi masalah. Sama ada syarat yang keempat tambahan. Kalau itu berkaitan dengan haknya manusia, kembalikan haknya orang. Ngambil duitnya orang, balikin duitnya. Ngambil tanahnya orang, balikin tanahnya. Pernah ngatain orang, minta maaf sama orang yang pernah dikatain, yang pernah digosipin. Itu dia. 3 syarat. Plus 1 kalau berkaitan dengan haknya manusia. Itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan ciri taubat dan nasuha adalah dengan dijaga oleh Allah Ta'ala selanjutnya dari perbuatan dosa itu. Lanjut. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, bagaimana adab ziarah kepada makbaro orang-orang soleh? Adabnya ziarah kepada orang-orang salihin, adabnya ziarah kepada muslimin. 1, berdiri di hadapan wajahnya mereka. Kan berbaring tuh mereka tuh ketika baring menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka berhadapan dengan wajahnya daripada mayat tersebut, kemudian memberi salam. Masuk pemakaman muslimin, kasih salam kepada pemakaman tersebut. Diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika ngasih salam kepada pemakaman kaum muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dara qaumi mu'minin, antum sabiqun, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah, antum lana salaf, nahnu bil athar insyaallah. Itu Nabi kalau ngasih salam kepada pemakaman kaum muslimin seperti itu. Kemudian juga setelah ngasih salam kepada mereka, itu salam yang singkat seperti tadi. Kemudian juga
diajarkan oleh ulama membaca beberapa ayat dari Al-Quran atau zikir tertentu, kemudian dia hadiahkan, ya Allah jadikan pahala dari apa yang saya baca ini sebagai hadiah untuk mereka yang udah meninggal dunia. Fatihah, selesai, ringkas, ya begitu. Kalau yang lebih panjang lagi ada. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, gimana doa kita biar cepat kabul? Biar kabul doa. Jangan makan makanan yang haram, jangan makan makanan yang syubhat. Jaga apa yang kita makan. Itu katanya tuh atib tu'matak tustajab da'watuk. Perbagus apa yang kamu makan, niscaya doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin dosa, zalimin haknya orang, ngambil haknya orang. Ya bagaimana mau dikabulin doanya oleh Allah Ta'ala? Dia teriak, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Makanannya haram, pakaiannya haram, dikenyangin sama yang haram. Bagaimana mau dikabulkan? Tanah yang dia pijak, begitu haknya orang, haram. Lanjut. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita nonton siaran langsung Habib Umar bin Hafid, apa kita termasuk santrinya? Mudah-mudahan ya, kita bisa ngikut di jalannya semuanya. Alhamdulillah lazimkan. Hatta anak pun juga sampai sekarang masih selalu ngikutin. Begitu harus ada tuh tiap hari dengerin apa nasihat atau ceramah Al-Habib Umar, paling enggak seminggu tuh ada berapa kali. Di antara yang paling penting itu adalah seperti pengajian Habib Umar malam Jumat di Darul Mustafa habis maghrib dalam kajian Maulid. Ada satu Senin malam Selasa. Ada lagi yang bulanan seperti Jalsatul Jum'ah. Ada lagi roha beliau setiap sore hari. Ada lagi Daras Fajr setiap pagi hari dengan waktu sana. Itu ikutin tetap. Alhamdulillah dikasih kemudahan begini bukan buat nonton yang kagak-kagak. Dikasih kemudahan ini untuk kita ya hadir di majelis mereka walaupun secara virtual. Afwan, Habib. Kalau baca rotib, wirid, harus nutup aurat dan posisinya bagaimana? Apakah boleh saat sebelum tidur udah berada di tempat tidur? Mau baca apa ini dulu? Wirid, rotib. Mau tidur ada doa, ada wirid mau tidur. Ada zikir, mau tidur dalam kondisi mau tidur, ada zikirnya. Itu silakan dalam kondisi mau tidur seperti itu, ada zikir yang diajarkan. Doa mau tidur, doa bangun tidur. Mau makan, doa mau makan. Begitu. Terus juga ada juga wirid-wirid tertentu yang kondisinya berbeda. Zikir habis sholat yang disunahkan oleh Nabi, bacaannya masa sambil mau tidur? Kan keliru penempatannya itu. Begitu juga zikir mau makan, bacanya masa di tempat tidur. Zikir mau tidur, masa bacanya di meja makan. Ada kondisi tertentu. Adapun zikir yang bebas, lewat sini apa? Lewat Ciledug kita ini. Sini anakan. Ciledug kelewatan lah. Oke, bismillah. Boleh, bisa mundur. Nah, kayak zikir apa namanya tadi kita bilang? Ada seperti Al-Quran yang jangan sambil tiduran lah. Dengan posisi yang baik, tutup aurat, ngadep kiblat, harus dalam keadaan suci dan berwudu. Begitu juga zikir yang lain, zikir yang paling ampuh kalau diadakan dengan adabin wafir, dengan adab yang cukup, pakaian yang layak, yang santun. Sebab orang yang berzikir itu dia menjadi teman duduknya Allah. Nah, ketika duduk kepada Allah, kita ngadepin tamu mesti bagaimana? Nah, ketika kita berhadapan dengan Allah, berzikir seperti apa? Ketika kita mengkhususkan diri, berzikir seperti baca ratib, ya, pakaiannya, sikap duduknya, gitu, ngadep kiblat, kalau bisa dalam keadaan bersuci, walaupun tidak diwajibkan bersuci, kecuali kalau ketika dia dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah, adapun salawat kepada Nabi Muhammad ya lebih luas lagi, lebih mudah, lebih simpel lagi, dalam keadaan apapun juga tetap gobol diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun Quran lebih ketat lagi aturannya. Semakin kita beradab, semakin kita khusyuk, semakin besar pengaruh zikir buat diri dan jiwa kita. Oke, lanjut. Ini kok kita nyambung sama orang?
Kenapa? Nyambung sama orang. Ya, udah mau keluar Ciledug nih kita Ini nih. nyambung sama orang sih, Pak. Nyambung sama orang. Oh, ditutup yang atasnya. Lock. Hah? Dimatiin.